Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavianus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi tentang perubahan lingkungan. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pendahuluan. Alam sekitar kita tidak akan selamanya tetap. Setiap waktu akan mengalami perubahan. Perubahan lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan bersifat alamiah dan perubahan akibat campur tangan manusia. Pada bab ini akan dijelaskan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan tadi ada yang bersifat alamiah dan akibat campur tangan manusia. Kita akan langsung masuk ke faktor alamiah. Yang pertama itu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan bangunan, tanah longsor, tsunami, dan korban jiwa. Perubahan lingkungan yang terjadi dapat berupa perubahan bentuk permukaan bumi, kerusakan habitat hewan dan tumbuhan, dan perubahan aliran sungai. Yang kedua itu tsunami. Tsunami adalah gelombang laut raksasa yang disebabkan oleh gempa bumi bawah laut. Letusan gunung berapi bawah laut atau longsoran bawah laut. Tsunami dapat menghancurkan bangunan, merusak ekosistem pantai, dan menyebabkan korban jiwa. Perubahan lingkungan yang terjadi meliputi erosi pantai, kerusakan terumbu karang, dan perubahan garis pantai. Yang selanjutnya itu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang signifikan. Aliran lava yang panas dapat menghancurkan hutan, pemukiman, dan infrastruktur. Abu vulkanik dapat menutupi lahan pertanian dan mengganggu pernapasan manusia. Namun, abu vulkanik juga dapat menyuburkan tanah dalam jangka yang sangat panjang. Yang selanjutnya, banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang disebabkan oleh hujan lebat, peningkatan permukaan air laut, atau kerusakan infrastruktur. Banjir dapat merusak tanaman, rumah, dan infrastruktur. Banjir juga dapat menyebabkan penyakit dan penyebaran vektor penyakit. Yang selanjutnya, kekeringan. Kekeringan adalah kondisi kekurangan air yang berkepanjangan. Kekeringan dapat menyebabkan gagal panen, kerusakan ekosistem, dan kekurangan air bersih. Perubahan lingkungan yang terjadi meliputi kematian tumbuhan dan hewan, perubahan komposisi tanah, dan penurunan kualitas air. Mungkin itu dari segi faktor alamiah. Kita akan lanjut ke faktor manusia. Yang pertama itu pencemaran. Manusia menghasilkan banyak sampah setiap hari. Sampah ini bisa berupa plastik, kertas, sisa makanan, dan berbagai macam limbah lainnya. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, ia akan mencemari lingkungan. Pencemaran dapat kita bagi menjadi tiga. Yang pertama itu pencemaran udara. Pencemaran udara contohnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan pembakaran sampah menyebabkan polusi udara. Polusi udara dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit lainnya. Yang selanjutnya, pencemaran air. Limbah pabrik, sampah plastik yang dibuang ke sungai dan laut, serta penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan mencemari air. Pencemaran air dapat membahayakan hewan dan tumbuhan air, dan juga membuat air tidak layak untuk diminum. Yang selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah seperti penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dapat merusak kesuburan tanah. Sampah yang tidak terurai juga mencemari tanah dan membuat tanah tidak subur. Dari faktor manusia yang lainnya yaitu penggundulan hutan. Penembakan hutan secara liar dan tidak terkendali menyebabkan pengundulan hutan. Hutan sangat penting bagi kehidupan karena menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Penggundulan hutan menyebabkan banjir, tanah longsor, bahkan perubahan iklim. Yang selanjutnya, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Manusia membutuhkan sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak hanya terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
Contohnya, penebangan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak lingkungan dan mencemari air. Faktor manusia yang lainnya yaitu selanjutnya selanjutnya dampak perubahan lingkungan bagi makhluk hidup. Yang pertama, degradasi habitat, perubahan iklim, deforestasi, urbanisasi, dan polusi menyebabkan kerusakan dan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies. Yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan dan hilangnya habitat merupakan penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, naiknya permukaan air laut, menenggelamkan daerah pesisir dan pulau kecil, mengancam habitat berbagai spesies laut dan darat. Yang keempat, mencemari tanah. Yang keempat, polusi tanah. Bahan kimia pertanian, industri, dan sampah plastik mencemari tanah. Penurunan kesuburan tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, solusi perubahan lingkungan. Pengurangan emisi gas rumah kaca beralih ke energi terbarukan atau matahari, angin, air, geothermal. Meningkatkan efisiensi energi, mengembangkan transportasi berkelanjutan seperti kendaraan listrik dan transportasi umum, dan mengurangi deforestasi merupakan langkah-langkah krusial. Yang kedua, pengurangan polusi udara, air, penerapan standar emisi yang ketat untuk kendaraan bermotor dan industri, serta pengembangan transportasi umum yang efisien, membantu mengurangi polusi udara dan pengelolaan limbah yang efektif. Solusi perubahan lingkungan yang ketiga, perlindungan habitat. Pembentukan kawasan konversi, taman nasional, dan suaka marga satwa membantu melindungi habitat alami dan keanekaragaman hayati. Pertanian berkelanjutan, praktik pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik, agroforestry, dan konversi tanah membantu mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Oke, dari materi yang telah kita jelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perubahan lingkungan merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri. Upaya konversi lingkungan, mitigasi, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk pengurangan dampak negatif perubahan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga kita akan semoga kita bisa semoga kita bisa dapat bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.